Presenter kita kali ini adalah bernama Dika Morino, berumur 15 tahun, beralamat di Persada Depok, Blok B3, nomor 10, Jalan Raya Tapos. Oke, sekian untuk memperkenalkan presenter kali ini. Kepada presenter silakan untuk menjelaskan materi hari ini. Ya, terima kasih Bunga dan Fadli yang telah menjelaskan dan membuka acara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mind mapping. Sebentar, saya share screen dulu. Bentar, sepertinya ada kendala. Untuk host bisa dibuka share screen-nya. Oke, kalau sepertinya ada kendala untuk semua peserta bisa mengisi absen pada absensi kelompok 1 ya. Kalau iya, waktunya dari sini mulai jam berapa ya kita ya? Saat dalam kendala ini semua bisa menyiapkan pertanyaan. Mungkin ada yang ingin membuat pertanyaan dahulu, mungkin nanti bisa dijawab setelah ada sesi pertanyaan. Nampaknya saya sudah bisa mulai presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dika sebagai presenter di sini. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mind map. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya apabila kita mengerti dulu apa itu pengertian dari mind map. Jadi mind map itu adalah suatu metode untuk melatih berpikir dengan menggunakan otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Lalu kita akan masuk ke sejarah mind map ya. Jadi di sini ada gambar orang, ini adalah penemu mind map. Jadi metode mind map ini dikenalkan oleh dia, namanya Tony Buzan, pada tahun 1974 di Inggris. Mind mapping ini berasal dari pengamatan Tony Buzan terhadap perkembangan teknologi komputer pada tahun 1971. Dia mengamati kenapa komputer itu memerlukan panduan manual atau biasanya kita saat beli komputer itu dapat kertas panduan, sedangkan manusia bisa berpikir jauh lebih hebat meski tanpa panduan manual. Nah, dari perbedaan kemampuan antara manusia dan komputer itulah Tony Buzan kemudian mengeksplorasi kemampuan berpikir manusia dengan merekayasa model pengembangan potensi manusia yang disebutnya pemetaan pikiran atau mind mapping. Jadi kurang lebih itu sejarah terbentuknya mind mapping. Lalu slide selanjutnya ada pengembangan diri. Nah, maksud dari pengembangan diri ini adalah teknik mind mapping ini sekarang kan sudah dipakai di berbagai bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagian yang paling potensial pada teknik mind mapping ini adalah bidang pengembangan diri. Nah, mind map dapat dibuat dengan berbagai warna spidol, warna pensil atau pulpen, dan akar dari tema utama harus memiliki akar-akar dari cabang yang menggunakan kata kunci singkat. Jadi metode mind mapping ini kurang lebih bisa membuat kita berkembang. Selanjutnya mind map sendiri memiliki prinsip dasar. Jadi prinsip dasar mind map ini adalah mind mapping menggunakan teknik menuang gagasan dengan menggunakan kata kunci bebas, simbol, gambar, dan membuatnya secara satu kesatuan. Mind map itu diibaratkan seperti pohon dengan akar, daun-daunnya, dan rantingnya. Jadi mereka itu adalah satu kesatuan setiap cabang-cabangnya.
Lalu di sini ada tahap-tahap. Ini maksudnya tahap-tahap perancangan mind map ya. Jadi bukan langkah-langkah membuat, tapi ini baru tahap-tahap merancangnya. Nah, pada tahap pertama dalam merancang mind map ini ada menentukan tema utama. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu hal apa yang ingin kita bahas. Setelah menentukan tema, kata kunci hasil menuang gagasan kita tulis. Jadi sebelum kita menulis itu, kita pikirkan dulu kata-kata apa yang menurut kita tepat untuk ditulis. Lalu setelah kita tulis, lalu kita tandai atau kita buat simbol dengan warna-warna, kita susun ulang lagi kata kunci yang ada di gagasan kita itu agar tidak berantakan dan tersusun rapi. Lalu bisa dilanjutkan dengan menulis gagasan bebas. Ini maksudnya jadi kita bisa buat cabang-cabang lain atau bisa buat kata kunci lain dan diteruskan seperti itu sampai hingga materi yang kita ingin jelaskan dapat tersampaikan. Jadi, nah kalau ini sebenarnya hanya informasi tambahan pada presentasi kali ini. Mind mapping akan secara efektif membantu seseorang mengingat berbagai macam hal yang semula rumit dengan cara yang sederhana. Dengan demikian, materi yang dipelajari kemudian dapat bertahan lama di pikiran kita hanya dengan membaca satu kata kunci atau melihat peta konsep yang telah dibuat sebelumnya. Jadi mind mapping ini bisa membantu kita untuk memahami materi yang lebih sulit seperti itu. Lalu mind map juga memiliki beberapa jenis dan kita juga bisa memilih jenis mind map yang kita inginkan yang menurut kita mudah untuk dipahami. Jenis-jenis mind map tersebut adalah ada nomor 1, mind map silabus. Nah, mind map silabus ini adalah sebuah jenis mind mapping yang mendukung dan menerima suatu gambaran berhubungan dengan apa yang dikerjakan dan biasanya mind mapping ini tuh dikerjakan dengan ukuran besar dan ditempel di dinding. Jenis peta konsep ini juga disebut dengan pemetaan makro. Makro itu artinya besar. Keberadaan mind map ini, mind map silabus ini juga digunakan untuk membantu memberikan gambaran umum terhadap apa yang telah kita pelajari. Jadi mind map silabus ini tuh hanya memberi gambaran umum, tidak menjelaskan rinci. Lalu yang kedua ini ada mind map bab. Mind map bab ini keberadaannya dibuat berdasarkan rangkaian bab yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi peta konsep jenis ini biasanya dibuat dengan meringkas poin-poin penting dalam sebuah pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah pada saat mengingatnya. Jadi mind map bab ini lebih rinci tulisannya daripada mind map silabus yang sebelumnya. Jadi ini menjelaskan bab-bab yang telah kita pelajari, kita tulis, catat poin-poin pentingnya, lalu kita buat mind mapnya. Lalu yang ketiga dan yang ini yang terakhir ada mind map paragraf. Mind map paragraf ini memberikan informasi dengan cara yang lebih mendetail daripada mind map jenis sebelumnya dan tak hanya dapat melihat keterangan ringkas dari setiap bab yang dipelajari, namun juga keterangan dari masing-masing bab tersebut. Jadi kalau kita sudah meringkas babnya dan sudah mencatat poin-poin penting dalam bab yang sudah kita pelajari, ini dijelasin lagi, jadi lebih detail dan lebih rinci lagi dari mind map sebelumnya. Lalu selanjutnya ada materi, nah langkah-langkah membuat mind map. Langkah-langkah membuat mind map nomor 1 ini ada mulai dari tengah, menggambar, dan menulis tema. Nah, setiap kita membuat mind map, kita harus menentukan lalu menulis tema utama di bagian tengah kertas. Jadi, kalau kita ingin membuat mind map, kita harus sediakan kertas polos, dan di tengahnya kita tulis tema hal yang ingin kita bahas. Lalu tema tersebut juga bisa kita desain atau kita misalkan ini nih ada logo chatbox di sini, di dalamnya bisa kita tulis tema. Nah, lalu jangan lupa juga ini letaknya ada di tengah-tengah kertas. Lalu ada
gunakan gambar, simbol, atau kode di seluruh peta pikiran yang dibuat. Bisa kita lihat dari contoh yang ada di sini juga. Di ujung-ujung kertas dari mind map yang ada di contoh ini kan memiliki gambar ya, atau simbol. Dan gambar atau simbol ini juga harus berkaitan dengan tema utama yang kita buat. Jadi tidak boleh gambar asal atau simbol asal atau kode asal. Lalu yang ketiga ada pilih kata kunci dan tulis. Langkah selanjutnya ini kan kita harus memilih kata kunci dulu. Kita pikirkan dulu kata kuncinya. Kita pikirkan dulu kata kunci, lalu baru kita tulis setelah pemikiran kita matang. Ini dilakukan karena mind map itu tidak disarankan menggunakan suatu kalimat. Jadi ya disarankannya menggunakan kata kunci atau kata-kata yang disingkat lah. Tapi apabila kita tidak cukup untuk misal kita menulis satu kata, tapi satu kata itu belum cukup untuk menjelaskan materi kita bisa tambah lagi menjadi 2 kata, asal syaratnya tidak menjadi sebuah kalimat, karena itu akan membuat mind map menjadi bisa berantakan atau abstrak ya. Lalu slide selanjutnya ada tiap kata atau gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri. Maksudnya adalah sebenarnya ada sih, ini bisa dilihat juga dari contoh. Kan kita misalkan ini temanya mind maps kan. Di contoh ini ada tema mind maps. Nah, lalu kita buat nih cabang-cabangnya. Ada paper, ada use, ada lines, ada style, ada structure. Nah, jadi kita lihat lagi tiap kata atau gambar harus sendiri dan mempunyai garis sendiri. Jadi setiap materi atau cabang yang kita buat itu harus sendiri, harus satu kata aja. Jadi nggak bisa 2 kata. Misalnya satu garis ini ada tulisan style dan sebentar. Ada tulisan style dan ada tulisan use misalnya. Nah, itu tidak boleh karena style dan use itu kan sudah memiliki makna yang berbeda. Jadi sudah pasti nanti akan menghasilkan cabang yang berbeda. Jadi kata atau gambar yang kita buat cabangnya itu harus sendiri, tidak boleh digabung-gabung. Karena akan membuat mind map menjadi berantakan. Lalu selanjutnya ada garis-garis saling dikaitkan mulai dari tengah, yaitu gambar tema utama. Garis bagian tengah mengalir dari pusat keluar menjulur seperti akar. Maksudnya adalah garis yang kita buat harus saling berkaitan. Jadi setiap kita membuat cabang kita harus memikirkannya lagi agar berkaitan dengan tema yang kita bahas. Contoh gambar di sini ada mind map kan, di sini ada contoh mind map yang ini lagi memiliki tema utama mind maps. Nah, dari tema utama yang telah kita tentukan ini kita tulis, kita harus membuat cabang-cabang agar menjadi peta pikiran. Tapi kita membuatnya itu ya anggap saja seperti pohon tadi kan. Kalau kita kalau ada pohon lalu ada di bawahnya ada akarnya itu kan tumbuhnya menjauhi batang pohonnya, menjauhi permukaan tanah. Nah, jadi mind map juga seperti itu, menjauhi tema utama cabang-cabangnya. Lalu di sini ada buat garis sama panjangnya dengan gambar atau kata. Seperti contoh yang ada di sini juga, kata yang kita buat harus sama panjang dengan garis yang kita buat. Ataupun kita juga bisa membuat garis atau cabang yang kita buat lebih panjang. Misalkan ini ada subtema paper. Kita harus membuat garis ini nih, cabang ini harus lebih panjang dari kata yang kita tulis. Atau kita juga bisa jadi gini, kesimpulannya kita bisa menggunakan garis yang lebih panjang dari kata atau garis yang sama panjang dengan kata. Tetapi kita tidak boleh menggunakan garis yang lebih pendek dari kata. Misalkan garisnya hanya sampai sini, tapi katanya di sini. Nanti kan jadi susah untuk dimengerti gitu kan. Jadi ya harus buat garis sama panjang dengan gambar atau kata. Selanjutnya ada gunakan warna atau kode sendiri di peta pikiran yang dibuat.
hal ini digunakan agar mind map kita bisa kita pahami. Mind map punya kita dengan mind map punya orang lain itu tidak harus sama. Apabila kita memiliki tema yang berbeda dengan apabila kita memiliki tema yang sama dengan mind map teman kita tidak harus membuatnya dengan cara yang sama. Jadi kita nggak apa-apa membuat mind map yang berbeda, dan sudah pasti memang pasti berbeda. Jadi kita bisa menggunakan kode kita sendiri juga untuk dalam membuat mind map kita sendiri agar ya kita bisa memahami lebih mungkin kalau kita menggunakan kode sendiri. Tapi jangan sampai kalau kita sudah menggunakan kode tapi kita sendiri malah tidak ngerti, nanti jadi bingung lagi. Sudah buat mind map tapi malah tidak mengerti, bukannya memudahkan. Lalu langkah selanjutnya ada kembangkan gaya penulisan, penggambaran tertentu, dan penampilan khas di peta pikiran yang dibuat. Jadi maksudnya peta pikiran setiap orang itu kan seperti yang tadi saya katakan tidak harus sama, meskipun tema yang dibahas sama. Tapi kita bisa menambahkan gaya-gaya kita sendiri, kayak misalnya penulisan kita dengan teman kita beda, penggambaran kita dengan teman kita beda, lalu kita menambahkan apa ciri khas di peta pikiran kita, boleh itu juga, untuk asal kitanya paham juga. Lalu ada slide selanjutnya. Gunakan kaidah asosiasi di peta pikiran yang dibuat. Maksud dari kaidah asosiasi ini adalah setiap gambar Maaf sebentar, saya potong. Waktunya sudah mau habis. Sudah udah 30 menit ini. Mohon presenter mulai mulai closing ya. Stop. Oh iya, sebentar lagi. Langkah-langkahnya sudah mau habis. Ini gunakan kaidah asosiasi di peta pikiran yang dibuat. Kaidah asosiasi ini setiap gambar atau kata yang dituliskan harus saling terkait gitu. Lalu di langkah terakhir ini ada biarkan peta pikiran itu jelas menggunakan urutan yang runtun secara jelas hingga ke cabang-cabang paling ujung. Lalu di sini ada contoh mind map yang saya buat ini mungkin kurang menarik ya karena saya buat di website dan saya baru pertama kali buat di website. Jadi kurang lebih seperti ini contohnya. Lalu ada manfaat pemetaan pikiran untuk pengembangan diri. Yang nomor 1 ada bidang penulisan, nomor 2 bidang manajemen project, nomor 3 untuk memperkaya kegiatan curah gagasan, nomor 4 untuk mengefektifkan rapat, nomor 5 menyusun daftar tugas, nomor 6 melakukan presentasi yang dinamis, nomor 7 membuat catatan yang memberdayakan diri, nomor 8 untuk mengenali diri sendiri. Lalu selanjutnya ada manfaat ada manfaat mind map, manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping. Nah, ini ada 11 nomor 1, tema utama terdefinisi secara sangat jelas. Nomor 2, level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Nomor 3, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat dikenali. Nomor 4, lebih mudah dipahami dan diingat. Nomor 5, informasi baru setelahnya dapat segera dikaitkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping. Nomor 6, desain mind mapping sangat unik, mempermudah proses pengingatan. Nomor 7, mempercepat proses pencatatan. Nomor 8, dapat menemukan solusi inovatif. Nomor 9, mengidentifikasi masalah. Nomor 10, mengefisienkan penggunaan waktu. Nomor 11, mudah dipahami. Jadi manfaat-manfaat yang ada di sini itu sebenarnya berbeda dengan manfaat yang di slide sebelumnya. Kalau manfaat yang slide sebelumnya itu manfaat-manfaat untuk kegiatan sehari-hari, lebih ke kegiatan sehari-hari kita menjadi disiplin atau menghemat waktu. Kalau ini manfaat dalam saat kita mencatat. Jadi inilah manfaat mind mapping saat kita mencatat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih menjelaskan materinya. Saya akan menjelaskan tujuan dari
Mind mapping itu apa? Metode mind mapping merupakan metode yang mudah untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam mencatat sebuah materi karena dapat menemukan solusi inovatif, mengidentifikasi masalah, dapat mengefisiensikan penggunaan waktu dalam, dan metode mind mapping juga dapat memaksa kita dalam berpikir kreatif sehingga hasil yang akan didapat juga bisa memuaskan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada presenter untuk closing. Terima kasih. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa kembali ke host kali ya. Silakan Bunga untuk menutup. Boleh bertanya? Ya, teman-temannya ada yang mau tanya? Oke, terima kasih Dika Moreno dengan presentasinya. Tadi sih Ibu sudah melihat ada apa namanya betapa bermanfaatnya MM ya untuk pemetaan pikiran. Untuk MM sendiri aplikasi untuk mind mapping ada nggak ya? Dan apa namanya udah pernah pakai apa belum ya? Mungkin bisa. Saya pernah pakai. Namanya aplikasinya Mind Minister kalau nggak salah. Udah pernah coba ya? Iya Bu, tadi saya yang contoh itu saya buatnya di Mind Minister. Apakah ada pertanyaan lain? Permisi. Baik, terima kasih Dika. Permisi, Miss. Izin bertanya. Iya, silakan. Apa yang membuat mind mapping begitu hebat? Terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaan dari Salsabila ya. Apa yang membuat mind mapping begitu penting? Mind mapping itu penting karena waktu kita membuat mind mapping itu kan pasti kita menggunakan otak kiri dan otak kanan kita karena saat membuat mind mapping kita kan memerlukan kreativitas juga selain berpikir logis atau menghafalnya. Tapi kalau saat kita menggunakan kedua sisi otak kita mungkin akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan karena ya bisa gambar-gambar juga, lalu ada warna-warna yang lain. Jadi mungkin itu bisa sangat berpengaruh berpengaruh saat kita menghafalkan atau mencoba untuk memahami suatu proyek atau materi yang ingin kita bahas. Jadi itu cukup penting agar bisa menghemat waktu juga. Terima kasih. Silakan, apa ada pertanyaan lagi? Iya Pak, apa ada pertanyaan Pak? Oke, terima kasih Bu Asi, dan terima kasih sama Dika Morino. Iya Pak. Ya, secara ini saya memberikan plus dulu untuk Dika dulu untuk teman-teman kita, ternyata sangat bagus, luar biasa. Ya, luar biasa untuk si Dika ya. Ini materi ini adalah materi ada yang kami atau yang kita gunakan di SMA. Tapi si Dika sudah bisa menjelaskan muatan materi itu secara teori ya, secara teori dulu nih sekarang. Dan sudah bisa menjelaskan itu. Tapi nanti secara prakteknya, prakteknya atau aplikasinya bahwa untuk mind mapping ini adalah merupakan membentuk atau mengarahkan otak kiri kita
ya, otak kiri kita untuk bisa menguasai satu materi, contohnya di dalam satu bab, ya. Tadi itu ada 9 langkah yang dia bikin itu sangat bagus. Tapi untuk di dalam pembagian mind mapping yang dia bikin itu ada 3. Yang 3 ada silabus, ada bab, ada paragraf, itu dia detailkan lagi, ya. Luar biasa, luar biasa. Saya terima kasih untuk si Dika dan timnya, satu grupnya memberikan dan membantu kami guru-gurumu untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain bahwa ini adalah hal yang sangat bagus di SMA Plus PGRI Cibinong dengan menggunakan mind mapping, dan nanti ada satu lagi catat tulis susunnya, ya. Jadi ini gambaran bahwa Anda tidak salah memilih masuk di SMA Plus PGRI Cibinong. Luar biasa untuk anak kami Dika Morino, ya. Terima kasih juga sama Ibu Gugusnya yang memberikan arahan untuk materi untuk anak-anak kita. Mungkin itu saja, thank you. Dikembalikan untuk host. Moderator, silakan. Baik, terima kasih. Saat ini kembali kepada presenter lagi. Mungkin closing presenter. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada host Bunga. Ya, kita telah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Asih yang telah hadir. Terima kasih kepada presenter, moderator, flyer designer, presensi digital kita, serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat dari materi yang kita sampaikan hari ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di akhir biasanya ada sedikit inputnya dari dari pendamping Gus. Dalam hal ini Ibu Pak Freddy, terima kasih banyak sudah join dan ditunggu di kelompok-kelompok selanjutnya, masih ada 3 kelompok lagi Pak menyambung setelah ini. Dan luar biasa hari ini, pagi ini kita sudah break satu pengalaman pertama buat kalian untuk mengadakan CCP, dan insya Allah tadi walaupun ada berkendala sedikit ya di depan ya, itu okay ya, tidak kenapa-napa. Nanti di kelompok selanjutnya silakan di prepare lebih baik. Dan untuk host sudah baik untuk membuka acaranya. Kemudian untuk moderator, ya moderator yang membawakan acara, mengantar acaranya. Moderator akan setelah dari presenter nanti biasanya ke moderator dulu ya, moderator dulu. Untuk kemudian setelah ke moderator ke host lagi, biasanya seperti itu. Ya, untuk siapa yang mau bertanya itu adalah moderator yang memberikan ininya. Baik, untuk desain flyer designer udah bagus, kemudian Dika presenter, the best label kamu ya, karena kontennya cukup bagus sekali. Dan yang semuanya, satu lagi presensi sudah mengisi. Jangan lupa yang sudah hadir tolong mengisi, Pak Freddy punten diisi presensinya. Oh ya, oke. Dan untuk hari ini untuk kelompok 1, Ibu ucapkan selamat
dan kalian sudah menjadi anggota VCT Pesat ya 2001. Luar biasa buat perjuangan kalian. Ibu tahu bagaimana kalian berjuang ya untuk mengadakan VCT ini. Baik, mungkin itu aja tanggapan dari Ibu. Ya, kita akan waktunya setiap kelompok itu 45 menit ya. Off gitu ya. 40 menit. Jadi kita bisa ada waktu sebetulnya untuk break 15 menit untuk persiapan ke kelompok berikutnya. Ya. Jadi silakan kelompok 2 nanti untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi terima kasih dan mungkin ditutup ya untuk presentasi pagi ini kelompok 1. Bravo untuk kelompok 1 beres ya.